Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Nah, teman-teman pernah merasakan nggak kalau ternyata sudah menjalani bisnis tapi 1-2 tahun gonta-ganti usaha atau gonta-ganti bisnisnya? Nah, adakah teman-teman mengalami hal seperti ini? Ada beberapa pebisnis yang sukanya gonta-ganti usaha terus. Gatel nih pengen bikin usaha baru atau bisnis baru terus gitu. Karena merasa sudah mentok dan nggak bakalan sukses pakai produk yang sekarang ini. Nah, berarti kurangnya daya juang yang harus dimiliki seorang pengusaha. Betul nggak teman-teman? Kalau bisnis Anda sekarang sudah jalan dan sampai saat ini masih eksis dan bertumbuh, artinya saat ini bisnis teman-teman sudah bakal bisa di scale up. Bagi teman-teman yang belum punya usaha, mari kita eksplorasi bareng ya. Pertama, teman-teman harus membuat yang namanya list usaha. Ada pepatah di dunia marketing, tidak ada barang atau jasa yang tidak bisa dijual, hanya cara menjualnya saja yang salah. Kalau dari opini saya kurang setuju. Karena dalam berbisnis, pengen bisnis yang berkelanjutan kan teman-teman. Jadi mulai dari produk pun harus kita pikirkan. Faktanya 90% orang yang saya kenal dan terlalu optimis pada pikiran positifnya ini delusional, tidak berdasarkan data. Akan menggebu-gebu di awal buka bisnis. Terus ujung-ujungnya setelah action sekitar kurang lebih 6 bulan dan target belum tercapai, akhirnya malah frustasi dan bilang saya mau ganti usaha saja ah. Nah, yang terakhir itu jarang sekali terjadi, rezeki-rezekian. Mayoritas 99% bisnis itu butuh 3 bulan sampai 1,5 tahun proses optimasi, atau disebut juga action evaluasi untuk perbaikan, sampai akhirnya ketemu formulanya, tembus keluar dari zona UMKM. Yang lama kayak gini malah biasanya tahan lama, kokoh kuat pondasinya karena secara akar itu kokoh gitu, jadi tidak akan kena badai apabila ada angin yang berhembus kencang gitu, itu tidak akan roboh gitu. Nah, list usaha yang seperti apa teman-teman? Kita bisa membuat list usaha mulai dari apa yang teman-teman senangi, apa yang teman-teman pakai, bisa juga dari pengetahuan dan pengalaman teman-teman. Atau bila teman-teman habis jalan-jalan ke suatu tempat dan akhirnya mendapatkan inspirasi, bisa juga dengan ambil dari tren tersebut. Tapi kalau ambil dari tren, kita harus hati-hati nih teman-teman, karena potensi tidak sustainnya sangat besar. Kalau memang mau ambil dari tren, kita harus sering melakukan inovasi produk atau jasa supaya tidak mudah ditinggalkan pelanggan ketika produk itu sudah tidak tren. Banyak loh teman-teman, misalnya aja es krim kuburan mantan, es kepal Milo, franchise boba yang udah surut penjualannya padahal dulu sangat viral dan masih banyak lagi. Yang kedua, teman-teman harus filter list yang teman-teman punya tadi. Tentu dengan beberapa kriteria ya teman-teman. Pertama, kira-kira yang memiliki keuntungan bersih di atas 20%. Kita jualan pasti pengen untung kan teman-teman. Makanya coba perkirakan mana bisnis yang memiliki keuntungan. Ini bisa dilihat dari produk-produk di pasaran yang mungkin mirip dengan bayangan teman-teman. Yang kedua, market size ideal. Karena semakin besar potensi market, maka akan semakin enak bisnis ini di scale up. Misalnya pasar mukena, jumlah muslim di Indonesia ada sekitar 209 juta orang. Secara perhitungan kasar, separuhnya adalah wanita muslim. Artinya potensi pasarnya bagus, di atas 10 juta orang. Yang ketiga, bisnis yang memiliki persaingan yang sehat. Kompetisi tidak bisa dihindari. Kita hidup di ekonomi yang terbuka sehingga kita tidak bisa melarang orang tidak berjualan sama dengan kita. Namun, ketika terjadi perang harga pasti sangat melelahkan. Dari sekian banyak pesaing, pastikan masih ada yang main harga tinggi dan teman-teman pun masih punya keuntungan yang wajar. Artinya teman-teman masih bisa bersaing secara kualitas, atau pikirkan antara blue ocean dan red ocean.
Yang keempat, pilih produk yang teman-teman sendiri menguasai skill atau jasa tersebut ya. Kalau kita tidak paham, tidak punya skill set tentang bidang tersebut, teman-teman akan melakukan banyak yang blunder. Kesalahan amatir ini biasanya mahal sekali harganya. Bisa rugi besar karena kesalahan yang bodoh ini. Minimal teman-teman harus tahu kemana harus mencari tahu. Jangan blank sama sekali. Yang kelima, mampu menyediakan produk yang berkualitas. Kita harus jaga reputasi yang baik adalah modal dasar untuk scale up. Reputasi dibangun dari kualitas produk dan layanan. Keenam, terukur. Produk atau jasa yang scalable akan mudah di scale up. Sebuah bisnis dikatakan scalable ketika tidak mudah effort operasional yang banyak ketika menaikkan kapasitas, dan fleksibel ketika orderan menurun, tidak banyak orang yang menganggur. Ketiga adalah riset produk. Perhatikan market size yang paling besar. Kemudian kesiapan produknya kira-kira bisa bertahan berapa bulan. Termasuk kalau makanan ada expirednya, itu harus kita pikirkan. Selanjutnya teman-teman juga bisa riset atau ditanyakan dengan orang sekitar. Kira-kira bagaimana feedback mereka terhadap rencana bisnis kita. Tentukan apakah kita akan berjualan secara online atau offline atau dua-duanya. Pikirkan terhadap efektif dan efisiennya ya teman-teman. Yang keempat adalah final decision. Keputusannya sebisa mungkin menggunakan data, menggunakan hasil riset yang teman-teman lakukan. Dari analisis riset itu, manakah teman-teman yang paling berpotensi dimulai bisnisnya? Gimana? Sudah siap mulai bisnis? Tetap semangat ya teman-teman. Kalau butuh konsultasi bisnis, akuntansi, dan keuangan, bisa hubungi kami melalui deskripsi di bawah ini ya.